tahun 1964 di sebuah kampung kecil di Kecamatan Senudon, Aceh Utara. Lahirlah seorang anak laki-laki dari keluarga sederhana yang kelak namanya akan melekat kuat dalam sejarah Aceh modern. Muzakir Manaf. Ia tumbuh di tengah aroma tanah basah, antara ladang dan kebun, dalam suasana masyarakat pesisir yang keras, namun hangat. Keluarganya hidup sebagai petani dengan penghasilan terbatas. Tapi kebanyakan warga Aceh Utara pada masa itu. Kehidupan sehari-hari diwarnai dengan kerja keras di sawah dan juga kebun kelapa. Diiringi azan dari surau kecil yang menjadi pusat kegiatan sosial. Di lingkungan itulah, nilai-nilai Islam, disiplin, dan kebersamaan menjadi fondasi pembentukan karakter seorang anak yang kelak akan dikenal sebagai mu'alim. Masa kecil Muzakir bertepatan dengan masa-masa awal pemerintahan Orde Baru. Aceh kala itu baru saja melewati fase pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau yang lebih akrab kita kenal dengan DITII di bawah pimpinan Tengku Daud Bereh yang menuntut penerapan syariat Islam dan otonomi luas bagi Aceh. Walau pemberontakan itu telah mereda setelah perjanjian 1959 yang memberikan status daerah istimewa, luka sosialnya belum sepenuhnya sembuh. Banyak keluarga kehilangan anggota karena konflik, dan kepercayaan terhadap pemerintah pusat masih rapuh. Dalam konteks inilah, anak-anak seperti Muzakir tumbuh dengan dua gambaran tentang negara. Di satu sisi, Indonesia yang menjanjikan pembangunan dan juga pendidikan. Di sisi yang lain, Indonesia yang dianggap lalai terhadap penderitaan rakyat Aceh. Di sekolah dasar negeri Seunudon, Muzakir dikenal sebagai anak yang pendiam tapi tangguh. Ia lebih banyak memperhatikan ketimbang berbicara. Memiliki rasa ingin tahu tinggi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan disiplin dan juga keberanian. Guru-gurunya mengingatnya sebagai murid yang rajin, meski jarang menonjol dalam pelajaran. Dalam perjalanan ke sekolah, ia sering harus berjalan kaki menembus jalan berlumpur. Di rumah, ia membantu orang tuanya menyiangi rumput di sawah atau mengangkut hasil panen. Kondisi hidup yang keras itulah, tanpa disadari, menanamkan dalam dirinya daya tahan mental yang kuat, sebuah kualitas yang kelak akan menjadi ciri khas para pejuang gerilya. Ketika beranjak remaja dan melanjutkan sekolah menengah pertama di IDI, ia mulai melihat perbedaan mencolok antara janji pembangunan dari pemerintah pusat dan kenyataan di lapangan. Aceh, yang terkenal kaya sumber daya alam, terutama minyak dan gas dari kawasan Lok Semawe, justru memperlihatkan kontras sosial yang tajam. Proyek-proyek besar berdiri megah, namun masyarakat di sekitarnya tetap hidup sederhana, tanpa akses memadai terhadap pendidikan, kesehatan, dan juga pekerjaan. Di warung-warung kopi, percakapan tentang ketidakadilan itu menjadi hal biasa. Para orang tua bercerita bahwa hasil bumi Aceh dibawa keluar, tapi jalan di kampung mereka tetap rusak. Cerita-cerita semacam ini menjadi bahan bakar kesadaran generasi muda Aceh tentang identitas dan juga harga diri. Saat Muzakir menempuh pendidikan SMA di Panton Labu, situasi sosial dan politik di Aceh mulai bergejolak tinggi. Di tahun-tahun itu, semangat nasionalisme lokal yang sempat mereda setelah DITII mulai bangkit dalam bentuk yang baru, yaitu tuntutan agar Aceh mendapatkan porsi lebih besar dari hasil alamnya, serta otonomi lebih luas dalam mengatur urusannya sendiri. Meski gerakan itu belum bersenjata, bibit-bibit perlawanan mulai tumbuh di tengah masyarakat yang merasa terpinggirkan. Muzakir, yang saat itu masih remaja, menjadi saksi bagaimana perasaan kolektif ketidakadilan itu tumbuh di antara rakyat kecil. Selepas SMA, Muzakir sempat mencoba menempuh jalur resmi dengan mendaftar menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia. Ia melihat militer sebagai jalan untuk mengabdi, belajar disiplin, dan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Namun upayanya gagal. Kegagalan itu menjadi titik balik. Dalam konteks Aceh tahun 1980-an, di mana pilihan ekonomi sempit dan rasa kecewa terhadap pusat semakin kuat.
banyak pemuda akhirnya mencari makna hidup melalui jalur non-formal. Sebagian merantau ke Malaysia, sebagian lainnya mulai terlibat dalam jaringan aktivis Aceh di luar negeri. Muzakir termasuk dalam kelompok pertama. Ia meninggalkan kampung halamannya dan berlayar menuju Malaysia untuk mencari pekerjaan sekaligus peluang baru. Di Malaysia, Muzakir berjumpa dengan diaspora Aceh yang lebih tua. Para mantan aktivis dan eksil politik yang membawa ide tentang kemerdekaan Aceh. Salah satu figur sentral dalam komunitas itu adalah Hassan Ditiro, pendiri gerakan Aceh Merdeka atau yang lebih kita kenal dengan GAM, yang mendeklarasikan perjuangan pada tanggal 4 Desember tahun 1976. Hassan Ditiro berasal dari keluarga bangsawan ulama dan diplomat yang kecewa terhadap sikap pemerintah pusat yang dianggap mengkhianati janji otonomi. Ia menggalang jaringan di luar negeri, terutama di Swedia, Libya, dan juga Malaysia. Disitulah nama Muzakir mulai dikenal sebagai salah satu pemuda yang tertarik dengan gagasan perjuangan bersenjata untuk menegakkan kedaulatan Aceh. Sekitar tahun 1986, melalui jaringan perantara di Malaysia, Muzakir bersama sejumlah pemuda Aceh dikirim ke Libya untuk mengikuti pelatihan militer. Pemerintah Libya di bawah Muammar Gaddafi kala itu dikenal memberi dukungan terhadap berbagai gerakan revolusioner dunia ketiga, termasuk perjuangan nasional di berbagai negara. Bagi para calon kombatan Aceh, Libya menjadi sekolah ideologi sekaligus akademi militer. Mereka dilatih menggunakan senjata ringan, melakukan gerilya di medan berat, navigasi hutan, hingga penyusunan strategi perang kecil melawan pasukan reguler. Di antara peserta pelatihan itu, Muzakir dikenal disiplin, tenang, dan cepat belajar. Ia tidak banyak bicara, namun mampu memimpin rekan-rekannya dalam simulasi tempur. Julukan Muallim, yang berarti guru atau pelatih, mulai muncul di antara mereka. Karena ia paling tua, tapi karena kemampuannya mengajari rekan yang lain cara bertahan dan juga berstrategi. Ketika pelatihan strategi, para pemuda itu kembali ke Asia Tenggara. Sebagian disebar ke perbatasan Malaysia untuk membangun jaringan logistik. Sebagian lagi menyusup ke Aceh untuk memulai kembali perlawanan. Muzakir termasuk kelompok yang kembali ke tanah kelahirannya. Namun situasi pada akhir tahun 1980-an jauh lebih berbahaya dibanding sebelumnya. Pemerintah Orde Baru di bawah Soeharto sedang memperkuat kekuasaan, dan aktivitas kelompok bersenjata dicap sebagai ancaman keamanan nasional. Gerakan Aceh Merdeka pada masa itu dianggap hanya kelompok kecil. Namun operasi militernya membuat aparat memperlakukan seluruh masyarakat pedalaman Aceh sebagai tersangka potensial. Disinilah karakter Muzakir ditempa dalam kondisi yang ekstrim. Ia hidup berpindah-pindah di hutan Aceh Utara dan Aceh Timur, membangun basis kecil bersama warga desa yang bersimpati pada perjuangan. Ia belajar membaca medan, menilai siapa yang bisa dipercaya, dan mengatur logistik dari sumber daya yang sangat terbatas. Dalam kisah lapangan yang dikumpulkan para peneliti setelah damai, disebutkan bahwa Muzakir dikenal tidak suka kekerasan berlebihan terhadap warga sipil. Ia lebih menekankan disiplin dan strategi ketimbang aksi brutal. Namun dalam situasi perang asimetris, perbedaan antara kombatan dan juga non-kombatan sering kabur. Banyak operasi militer di Aceh sekitar tahun 1989 hingga akhir tahun 1998 berakhir dengan korban dari pihak warga, baik akibat baku tembak maupun tindakan aparat. Kehidupan gerilya membuat Muzakir nyaris tidak tersentuh dari dunia luar selama bertahun-tahun. Ia berpindah dari satu gunung ke gunung yang lain, tidur di bawah kanopi hutan tropis, minum air sungai, dan makan seadanya. Para peneliti konflik menggambarkan periode ini sebagai masa generasi kedua GAM, di mana para kombatan muda seperti Muzakir membawa semangat baru setelah generasi pendiri mulai menua atau meninggal di pengasingan. Ia dikenal bukan hanya karena keberanian fisik, tetapi juga karena kesetiaan pada disiplin komando. Dalam beberapa operasi, ia menunjukkan kemampuan mengatur pasukan kecil untuk menyerang pos militer,
lalu menghilang sebelum bala bantuan datang. Taktik semacam ini membuat aparat kesulitan memukul habis gerakan tersebut. Di sisi lain, kehidupan masyarakat Aceh terus berada di bawah bayang-bayang kekerasan. Pada tahun 1989, pemerintah menetapkan Aceh sebagai daerah operasi militer atau DOM. Status ini memberi wewenang luas kepada TNI untuk melakukan operasi keamanan tanpa batasan yang ketat. Kampung-kampung dijaga ketat, razia dilakukan hampir setiap malam, dan banyak warga yang ditangkap dengan tuduhan membantu gerakan Aceh Merdeka. Dalam kondisi itulah, nama Muzakir dan rekan-rekannya menjadi legenda bawah tanah. Mereka disebut-sebut sebagai simbol perlawanan, sosok yang masih bertahan meski banyak yang gugur. Namun, legenda itu juga diiringi ketakutan, karena siapapun yang diduga memiliki hubungan dengannya bisa menjadi target operasi. Ketika operasi DOM dicabut pada tahun 1998 setelah jatuhnya Soeharto, Aceh sempat mengalami masa reformasi yang penuh dengan harapan. Tapi di sisi yang lain, luka yang ditinggalkan operasi panjang itu begitu dalam. Ribuan orang hilang, ratusan desa rusak, dan trauma kolektif mengakar di hampir setiap keluarga. Dalam suasana inilah, GAM justru bangkit lagi dengan semangat yang baru. Para pemuda yang menyaksikan kekerasan militer bergabung dengan jaringan perlawanan. Muzakir, yang sudah berpengalaman, kini muncul sebagai salah satu figur sentral. Dia memimpin pasukan di kawasan hutan, Perulak, dan Lok Semawe, mengkoordinasikan perlawanan dari jarak jauh. Pada masa itu, komunikasi antara pimpinan gerakan Aceh Merdeka di luar negeri dan pasukan dalam negeri sangat terbatas, hanya melalui kurir atau saluran radio. Namun Muzakir dikenal berhasil menjaga struktur komando tetap solid. Ketika pada awal tahun 2000-an, pimpinan tertinggi GAM di Aceh, Abdullah Syafi'i, tewas dalam baku tembak, kepemimpinan militer berpindah ke tangan Muzakir. Ia tidak banyak muncul di publik, tapi di kalangan kombatan, ia dihormati sebagai panglima yang memahami medan dan juga taktik lebih baik daripada siapapun. Julukan Mualim pun kini tidak hanya berarti pelatih, tetapi pemimpin spiritual militer yang menjadi rujukan. Sementara itu, situasi nasional berubah cepat. Konflik Aceh mendapat perhatian internasional setelah meningkatnya pelanggaran HAM. Lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan juga media asing mulai meliput kondisi warga. Pemerintah pusat berusaha menempuh pendekatan dialog, tapi selalu gagal karena masing-masing pihak tidak mempercayai lawan bicaranya. Di sisi lain, operasi militer kembali diperintensifkan, terutama setelah diberlakukannya darurat militer pada tahun 2003. Dalam operasi ini, banyak basis gerakan Aceh Merdeka dihancurkan, termasuk beberapa tempat persembunyian Muzakir. Namun ia berhasil lolos dengan berpindah ke hutan yang lain. Beberapa laporan menyebut ia sempat keluar Aceh untuk menyusun ulang strategi, tapi data pasti sulit diverifikasi karena minimnya catatan yang resmi. Selama hampir 2 dekade, hidup Muzakir lebih banyak dihabiskan dalam dunia perang gerilya yang tidak pernah tenang. Ia belajar membaca manusia seperti membaca peta, tahu kapan harus menyerang dan tahu kapan harus bersembunyi. Dalam wawancaranya pasca damai, ia pernah mengaku bahwa saat-saat di hutan bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga spiritual. Ia menyaksikan teman-temannya gugur satu persatu, hidup di bawah tekanan, dan menyadari bahwa perjuangan tidak bisa terus bergantung pada senjata. Kesadaran semacam itu perlahan mulai tumbuh di antara para pimpinan gerakan Aceh Merdeka, terutama setelah melihat penderitaan rakyat Aceh yang semakin parah akibat konflik berkepanjangan. Ketika tsunami besar melanda Aceh pada tanggal 26 Desember tahun 2004, kehancuran yang ditinggalkannya melampaui semua batas penderitaan. Ratusan ribu orang meninggal, termasuk banyak kombatan dan anggota keluarga mereka. Desa-desa yang dulu menjadi basis perlawanan lenyap tersapu oleh ombak. Bencana itu menjadi momen reflektif bagi semua pihak. Di tengah kehancuran, batas antara kawan dan lawan mengabur,
TNI, GAM, dan masyarakat sipil bekerja sama mengevakuasi korban. Disinilah muncul momentum baru untuk berdamai. Pemerintah pusat di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kala memanfaatkan peluang itu dengan membuka kembali jalur negosiasi yang difasilitasi oleh pihak internasional di Helsinki, Finlandia. Muzakir, meski tidak hadir langsung di meja perundingan, memainkan peran penting di lapangan. Ia mengendalikan pasukan GAM agar tetap mematuhi instruksi pimpinan di luar negeri untuk tidak mengganggu proses gencatan senjata. Keberhasilannya menjaga disiplin pasukan selama masa transisi dianggap kunci keberhasilan perundingan. Pada tanggal 15 Agustus tahun 2005, ditandatangani Perjanjian Helsinki yang mengakhiri konflik bersenjata 3 dekade antara GAM dan pemerintah Indonesia. Bagi banyak kombatan, hari itu menandai babak baru. Dari hidup di hutan menjadi hidup di tengah masyarakat. Bagi Muzakir sendiri, masa damai bukan akhir, tapi awal dari fase kehidupan yang baru. Ia kini memikul tanggung jawab moral untuk memastikan para mantan pejuang bisa beradaptasi dengan dunia sipil. Ia mendirikan Komite Peralihan Aceh atau KPA untuk mengkoordinasikan reintegrasi dan menjaga solidaritas eks-kombatan. Namun semua itu merupakan kisah lanjutan yang melibatkan dinamika politik, ekonomi dan sosial yang rumit, dan akan menjadi fokus pada bagian berikutnya. Apa yang penting untuk dipahami dari latar belakang ini adalah transformasi psikologis dan struktural yang membentuk pribadi Muzakir Manaf. Ia lahir dari masyarakat yang mengalami marginalisasi, tumbuh dalam lingkungan spiritual yang kuat, menempuh jalan perjuangan di bawah tekanan militer, dan menyaksikan kehancuran besar akibat bencana alam. Semua lapisan pengalaman itu menjadikannya bukan hanya seorang pejuang, tapi juga saksi sejarah yang memaknai perlawanan bukan sekedar senjata, melainkan perjalanan menuju harga diri. Seperti banyak tokoh besar dari wilayah konflik, jalanan hidupnya tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial dan politik tempat ia tumbuh. Muzakir bukanlah hasil keputusan individu semata. Ia merupakan produk dari zaman ketika ide tentang keadilan dan kedaulatan menjadi tema sentral dalam kehidupan rakyat Aceh. Dari sawah di Seunudon hingga hutan di Purwalak, dari kamp pengungsian di Malaysia hingga medan perang di tanah sendiri. Seluruh bab perjalanan itu membentuk satu benang merah, yaitu pencarian atas kehormatan dan juga pengakuan. Begitulah latar yang menyiapkan panggung bagi babak berikutnya, ketika seorang anak petani dari ujung utara Sumatera yang ditempa oleh perjuangan dan juga kehilangan, memasuki dunia politik pasca perang dengan nama yang kini dikenal oleh seluruh Aceh, Mualem Muzakir Manaf. Ketika tanda tangan perdamaian dibubuhkan di Helsinki pada tanggal 15 Agustus tahun 2005, sebagian besar rakyat Aceh menangis lega. Perang yang merenggut lebih dari 30.000 nyawa itu akhirnya berhenti. Tapi di balik rasa syukur itu, tersimpan kegelisahan yang tidak kalah besar. Bagaimana mengubah sekelompok pejuang bersenjata jadi warga sipil, dan bagaimana mengubah semangat perlawanan menjadi semangat pembangunan. Disitulah nama Muzakir Manaf kembali mengemuka. Kali ini bukan sebagai komandan lapangan, tapi sebagai figur penentu arah transformasi sosial Aceh yang baru. Pasca Perjanjian Helsinki, pemerintah Indonesia berjanji menghapus status daerah operasi militer, menarik pasukan non-organik, membebaskan tahanan politik, dan mengakui partai lokal Aceh. Di sisi lain, gerakan Aceh Merdeka harus menyerahkan senjata dan menghentikan semua kegiatan militer. Tugas paling berat ada pada orang-orang seperti Muzakir. Mereka yang selama bertahun-tahun hidup di hutan dengan identitas sebagai kombatan, ini harus menyesuaikan diri dengan dunia luar yang diatur oleh birokrasi dan kesepakatan politik. Dalam situasi inilah, Muzakir mendirikan Komite Peralihan Aceh atau KPA, sebuah lembaga yang bertujuan untuk menampung dan membina para eks-kombatan agar tidak kehilangan arah. KPA menjadi struktur yang sangat penting karena berfungsi sebagai jembatan antara masa perang dan masa damai. Muzakir yang berlaku sebagai ketua harus memastikan ribuan mantan pejuang dapat hidup layak dan tidak kembali mengangkat senjata. Ia menegaskan bahwa tugas utama KPA bukan politik,
melainkan kesejahteraan dan solidaritas. Namun dalam prakteknya, garis pemisah antara sosial dan politik tidak pernah benar-benar jelas. Banyak eks-kombatan yang masih memandang Mu'alim sebagai panglima, bukan sekedar ketua organisasi. Loyalitas yang terbentuk di medan perang kini dibawa ke ruang sipil, menciptakan jaringan sosial yang kuat dan hierarkis, bahkan hingga ke desa-desa. Selama 2 tahun pertama, Muzakir fokus pada konsolidasi internal. Ia berkeliling Aceh, dari Lok Semawe hingga Melaboh, mengunjungi bekas basis gerakan Aceh Merdeka untuk memastikan proses reintegrasi jalan. Ia menenangkan para mantan kombatan yang belum mendapat kompensasi, menengahi konflik lokal, dan membangun komunikasi dengan pejabat pemerintah. Dalam banyak kesempatan, ia menegaskan bahwa damai bukan berarti menyerah, melainkan bentuk kemenangan baru. Kemenangan karena rakyat Aceh akhirnya bisa mengatur rumah tangganya sendiri. Namun narasi ideal itu seringkali berbenturan dengan kenyataan. Dana bantuan reintegrasi dari pusat terlambat turun. Banyak eks-kombatan yang tidak mendapat bagian, dan sebagian kembali ke hutan karena frustasi. Dalam kondisi semacam itu, wibawa pribadi Muzakir menjadi penopang utama stabilitas. Ia dikenal tegas, namun juga bijak. Banyak yang datang menemuinya bukan untuk uang, tapi untuk mendengar arah dan juga kepastian. Dalam konteks pasca konflik yang penuh kecurigaan, kehadirannya seperti jangkar moral yang membuat para mantan pejuang merasa tidak ditinggalkan. Para peneliti konflik dari dalam dan juga luar negeri menyebut bahwa struktur KPA di bawah Mu'alim adalah salah satu faktor utama mengapa Aceh tidak terjerumus ke dalam kekacauan seperti banyak wilayah pasca perang lainnya. Ia memahami bahwa disiplin pasukan bukan hanya dibangun oleh senjata, tapi oleh rasa saling percaya. Namun waktu berjalan, dan masyarakat Aceh mulai menuntut lebih dari sekedar keamanan. Mereka ingin pekerjaan, infrastruktur, dan kehidupan yang normal. Pemerintah pusat memberikan status otonomi khusus pada Aceh, disertai dana besar melalui dana otsus. Tapi dana itu membutuhkan manajemen, administrasi, dan kepemimpinan politik. Di titik ini, transformasi dari perjuangan bersenjata ke perjuangan politik menjadi keniscayaan. Banyak eks-kombatan merasa bahwa tanpa kehadiran politik sendiri, mereka akan tersingkir dari proses pengambilan keputusan. Maka pada tahun 2007, lahirlah Partai Aceh, sebuah partai lokal yang dibangun dari jaringan KPA dan semangat gerakan Aceh Merdeka. Partai Aceh didirikan dengan semangat mempertahankan marwah perjuangan, tapi juga sebagai sarana memperjuangkan hak Aceh dalam kerangka damai. Muzakir menjadi ketua umum pertama, meskipun ia sering menegaskan bahwa dirinya bukan politisi, melainkan penjaga amanah rakyat. Namun dalam realitas, posisinya sangatlah politis. Setiap keputusan strategis partai, setiap penentuan calon kepala daerah, hampir selalu melewati restu Mu'alim atau Muzakir Manaf. Ia menjadi figur pemersatu di antara berbagai faksi eks-kombatan yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Pilihan Gubernur Aceh pada tahun 2012 menjadi titik penting dalam karir publiknya. Partai Aceh mengusung pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf. Zaini adalah tokoh senior di gerakan Aceh Merdeka di pengasingan, sedangkan Muzakir adalah panglima di lapangan. Kombinasi keduanya dianggap ideal, simbol persatuan antara perjuangan luar dan dalam negeri. Kampanye berlangsung dengan penuh semangat. Para eks-kombatan kembali turun ke lapangan. Kali ini bukan membawa senjata, melainkan spanduk dan pengeras suara. Rakyat Aceh melihat pemilu itu sebagai ujian pertama bagi masa damai. Apakah mantan pejuang bisa memimpin dengan damai tanpa kekerasan? Ketika hasil diumumkan, pasangan Zaini Muzakir menang dengan suara mayoritas. Bagi masyarakat Aceh, kemenangan itu bukan sekedar politik, melainkan peneguhan identitas. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Aceh dipimpin oleh mantan pejuang yang dulu dikejar dan diburu oleh negara.
Tapi kemenangan itu juga membawa tantangan yang besar. Bagaimana mengubah semangat perlawanan menjadi sistem pemerintahan yang transparan dan juga efisien? Muzakir, ini sebagai wakil gubernur Aceh, memasuki dunia yang sangat berbeda dari hutan gerilya, rapat, laporan anggaran, dan negosiasi birokrasi. Di ruang rapat pemerintahan, Mualem lebih banyak diam. Ia bukanlah orator politik, tapi sosok lapangan yang mengandalkan intuisi dan pengalaman. Banyak pejabat baru yang masih canggung bekerja dengannya. Tapi di balik sikapnya yang pendiam, ia memahami bahwa kekuasaan pasca perang bukan tentang dominasi, melainkan tentang menjaga keseimbangan. Ia menekankan pentingnya kesetiaan terhadap damai dan menghindari perpecahan internal. Namun di luar gedung pemerintahan, dinamika politik mulai memanas. Di Aceh, yang menjadi kendaraan politik utama, harus menghadapi ekspektasi besar dari masyarakat yang berharap kesejahteraan cepat datang. Dana otonomi khusus yang mengalir triliunan rupiah menjadi godaan dan juga ujian. Masyarakat Aceh mulai terbelah dalam pandangan terhadap mantan pejuang. Sebagian melihat mereka sebagai pahlawan yang layak memimpin. Sebagian lain kecewa karena merasa mereka terlalu cepat beradaptasi dengan kekuasaan. Dalam konteks ini, Muzakir tetap dihormati karena dianggap lebih sederhana dibanding politisi yang lain. Ia sering mengunjungi daerah terpencil, menghadiri kenduri, atau mendengarkan keluhan masyarakat tanpa protokol. Di kalangan eks-kombatan, ia tetap menjadi simbol kesetiaan, seorang pemimpin yang tidak melupakan akar perjuangan. Namun di ranah publik yang lebih luas, aura militernya kadang menjadi bumerang, karena sebagian kelompok sipil menilai pendekatannya terlalu konservatif. Meski begitu, perannya dalam menjaga stabilitas politik Aceh tidak dapat diabaikan. Setiap kali konflik horizontal muncul antara kelompok eks-kombatan, nama Mualem sering dipanggil untuk menengahi. Ia memiliki wibawa alami yang tidak bisa digantikan oleh pejabat birokratik. Dalam forum-forum internal, ia mengingatkan bahwa perjuangan sejati bukan lagi menentang Jakarta, tapi menentang kemiskinan, ketertinggalan, dan juga menentang korupsi. Namun pesan itu sering terhalang oleh realitas politik lokal yang keras. Tai Aceh, yang awalnya menjadi simbol kesatuan, akan berubah menjadi arena persaingan faksi. Seiring waktu, dinamika nasional juga berubah. Pemerintah pusat mulai meninjau ulang kebijakan dana otonomi khusus. Sementara hubungan antara Jakarta dan Banda Aceh berfluktuasi. Dalam situasi seperti itu, ia menegaskan bahwa perjanjian damai Helsinki harus dijaga hukumnya, termasuk klausul-klausul mengenai partai lokal dan pembagian sumber daya. Baginya, otonomi bukanlah hadiah, tapi hasil perjuangan panjang. Dalam wawancara-wawancaranya, ia selalu menggunakan bahasa sederhana namun tegas. Orang Aceh ingin berdiri tegak, bukan terpisah, tapi setara. Meski kini lebih dikenal sebagai tokoh politik, dalam dirinya masih hidup memori seorang prajurit. Ia sering mengatakan bahwa kedamaian yang sejatinya hanya bisa dijaga oleh orang yang pernah merasakan perang. Pandangan itu terbukti ketika Aceh menghadapi ancaman teror lokal atau potensi konflik antar kelompok. Mualem selalu mendorong penyelesaian dengan cara damai. Ia memahami bahwa kekerasan hanya melahirkan dendam yang baru. Tapi di sisi yang lain, tidak semua mantan pejuang bisa mengikuti transformasi yang sama. Sebagian merasa tertinggal dan menuduh elit baru menikmati hasil damai. Bagi Mualem, ini menjadi dilema moral. Bagaimana memimpin mereka yang dulu berjuang bersamanya tanpa kehilangan arah pembangunan? Beberapa tahun kemudian, setelah masa jabatannya sebagai wakil gubernur berakhir, ia tetap aktif dalam Partai Aceh dan organisasi sosial. Ia mendirikan lembaga-lembaga ekonomi rakyat untuk membantu mantan kombatan berwirausaha. Namun tantangan baru muncul dari generasi muda Aceh yang tidak mengalami perang. Bagi mereka, cerita tentang perjuangan hanyalah sejarah. Mereka menuntut lapangan pekerjaan, pendidikan, dan juga transparansi. Di titik ini, Mualem menyadari bahwa
Pimpinan yang efektif di masa damai tidak lagi cukup dengan karisma dan juga loyalitas, tetapi juga dengan kapasitas administratif dan visi pembangunan. Sebagai tokoh publik, ia menghadap kritik dan rumor politik. Ada yang menilai partai Aceh terlalu dominan di pemerintahan daerah. Ada pula yang menuding mereka gagal menghadirkan kesejahteraan yang dijanjikan. Namun di tengah sorotan itu, Muzakir jarang membela diri secara terbuka. Ia memilih berbicara sedikit, berbuat banyak, meski langkah-langkahnya tidak selalu populer. Di kalangan masyarakat pedesaan, kehadirannya tetap dihormati. Banyak orang tua yang masih menyebutnya dengan penuh rasa hormat sebagai muallim, bukan sekedar gelar, tapi sebagai simbol keteguhan yang sulit dicari gantinya. Setiap kali peringatan damai Aceh tiba, ia selalu hadir dengan pakaian sederhana, tanpa retorika berlebihan. Dalam pidato-pidatonya, ia mengingatkan bahwa perdamaian bukan milik segelintir orang, tapi amanah seluruh rakyat Aceh. Ia sering mengkata lokal, bahwa darah yang sudah tumpah tidak boleh ditukar dengan uang, tapi harus ditebus dengan kebaikan. Baginya, perjuangan sejati adalah membuktikan bahwa Aceh bisa damai tanpa kehilangan jati diri. Ia percaya bahwa generasi baru harus mewarisi semangat keberanian, bukan kebencian. Kini, lebih dari 2 dekade setelah peluru terakhir dimuntahkan di hutan Aceh, nama Muzakir Manaf tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah provinsi itu. Ia telah melewati semua fase, dari anak petani menjadi prajurit, dari panglima gerilya menjadi pejabat pemerintahan. Tidak banyak tokoh yang mampu menempuh lintasan sejarah sedalam itu tanpa kehilangan identitas. Dalam dirinya, masih tersisa sisa-sisa aroma hutan dan disiplin militer. Tetapi juga kesadaran baru bahwa kepemimpinan di masa damai menuntut kesabaran lebih panjang dari perang. Di bawah bayang-bayang Masjid Raya Baitur Rahman yang berdiri megah di pusat Banda Aceh, nama Muallim terus bergema dalam bisik-bisik rakyat. Bukan lagi sebagai panglima perang, tapi sebagai saksi sejarah dari satu generasi yang mengubah Aceh selamanya. Dan mungkin di sanalah letak keabadian sejati seorang pejuang. Bukan pada senjata yang ia genggam, tapi pada kesetiaan terhadap janji yang ia pegang hingga akhir.